semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Yudapianti dari Pendidikan Fisika A Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya saya akan melakukan praktikum mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Berikut saya melakukan beberapa percobaan, antara lain yang mempengaruhi laju reaksi ialah konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan faktor katalis. Kajian teori. Reaksi kimia ada yang berlangsung secara cepat dan ada yang lambat, sehingga timbul pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah banyaknya mol zat yang berubah tiap satuan waktu tertentu. Langsung saja kita melakukan percobaan yang pertama, yaitu faktor konsentrasi. Untuk gelas ukur yang kami gunakan ialah gelas ukur sederhana dengan menggunakan spidol sebagai penanda agar volume yang kita masukkan sama besarnya. Mula-mula siapkan cuka sebanyak 50 ml, lalu dimasukkan ke dalam botol A. Selanjutnya lakukan hal yang sama terhadap botol B. Siapkan 1 sendok makan soda kue untuk dimasukkan ke dalam balon berwarna hijau yang dibantu menggunakan corong kertas. Tambahkan setengah sendok makan soda kue ke dalam balon merah dengan dibantu kertas corong. Lalu rekatkan atau pasang balon pada mulut botol. Terlihat bahwa balon hijau lebih besar daripada balon merah. Perbedaan jumlah soda kue mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi suatu larutan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang dihasilkan. Percobaan kedua, faktor suhu. Pada percobaan ini, kami menggunakan air panas dan air dingin dengan volume yang sama. Hasil pengamatan pada gelas air panas lebih cepat larut daripada gelas B. Hal ini, kenaikan suhu menyebabkan meningkatnya energi kinetik dan membuat partikel akan bergerak lebih cepat. Maka dapat diketahui bahwa suhu saat reaksi berlangsung mempengaruhi seberapa cepat reaksi berlangsung. Sehingga semakin besar suhu reaksi, maka akan semakin cepat pula laju reaksi. Percobaan ketiga, yaitu faktor luas permukaan. Alat dan bahan yang kami gunakan terdapat 2 buah gelas plastik, 1 batang jaskol, 1 tablet jaskol yang sudah dihaluskan, lalu ada air dengan suhu ruang, dan stopwatch. Tahap pertama, menambahkan air dengan suhu ruang ke dalam masing-masing gelas. Tak lupa menyiapkan stopwatch untuk menghitung lama larut yang dibutuhkan.
partikel bubuk diperoleh waktu lebih cepat, yaitu 60 detik untuk larut, sedangkan yang berbentuk padatan atau batangan utuh memperoleh waktu 1 menit 50 detik untuk larut. Hal ini dikarenakan reaktan serbuk memiliki bidang sentuh yang lebih luas dibandingkan dengan yang berbentuk batangan. Percobaan keempat, faktor katalis. Tahap pertama, menyiapkan 50 ml larutan cuka murni. Lalu tuangkan ke dalam gelas plastik reaksi. Selanjutnya menyiapkan pemutih murni sebanyak 50 ml. Lalu dituangkan ke dalam gelas plastik reaksi. Selanjutnya mencampurkan kedua larutan tersebut sebanyak masing-masing 50 ml ke dalam gelas plastik reaksi. Lalu memasukkan temiti masing-masing 1 buah ke dalam masing-masing gelas plastik reaksi. Berikut reaksi setelah didiamkan selama 1 jam. Hasil pengamatan yang didapat ialah temiti pada larutan pemutih mengalami korosi berupa serbuk karat berwarna hitam. Temiti pada cuka tidak mengalami reaksi apapun. Temiti pada larutan pemutih dengan cuka mengalami karat, yang mana mengubah larutan menjadi kecoklatan. Berdasarkan sifatnya, cairan pemutih mengoksidasi besi, sedangkan cuka yang bersifat asam bertindak sebagai katalis reaksi. Peristiwa normal perkaratan membutuhkan waktu lama jika tidak ditambahkan zat-zat yang mempercepat. Maka dapat disimpulkan bahwa katalis dapat meningkatkan laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan yang kekal dalam reaksi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.